Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat kepada siswa dan siswi kelas 9 SMP Negeri 24 Surabaya yang berhasil naik kelas. Yeay! Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Hari ini adalah pertemuan pertama di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dapat saya sampaikan, di masa pandemi COVID-19, wilayah Surabaya termasuk zona merah, sehingga kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau disingkat dengan PJJ. Sesuai instruksi pemerintah, ajaran baru tahun pelajaran 2020 sampai 2021 masih belajar dari rumah masing-masing. Ini adalah saya, guru kelas 9 kalian pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ada yang bisa menebak nama saya siapa? Atau ada yang pernah bertemu dengan saya sewaktu kelas 8 atau 7 dulu? Nah ya, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Ningsih, dapat kalian panggil dengan nama Bu Rahayu. Nah ini gambar peta. Jika kalian lihat peta wilayah tersebut termasuk dalam kabupaten apa? Ya benar. Peta tersebut adalah wilayah Kabupaten Sidoarjo. Saya menunjukkan peta ini karena saya tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo, khususnya Kecamatan Tari. Nah, ada yang tahu di mana daerah atau wilayah Tari itu? Berdasarkan peta tersebut, Kecamatan Tari berada di wilayah paling selatan sisi barat pada Kabupaten Sidoarjo. Saya tentunya lahir di Sidoarjo, 18 Februari 1995. Jika dihitung umur saya, kira-kira berapa ya? Nah, kalian pasti sudah menghitung. Nah, kita sudahi dulu perkenalan tentang saya. Nah, kita akan membahas tentang beberapa hal pada pertemuan pertama ini. Kita akan membicarakan tentang beberapa hal yang utama, yaitu tentang buku PPKN, materi PPKN, serta kontrak belajar. Tujuan dari pertemuan pertama ini adalah agar pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan nantinya akan lebih optimal. Buku yang dipakai dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ, khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 dapat diunduh secara online di web perpustakaan SMP Negeri 24 Surabaya. Nah, ini alamatnya yang sudah saya lihatkan di slide tersebut. Pembelajaran PPKN tidak hanya pada buku online saja, namun kita dapat belajar melalui video atau artikel. Walaupun pembelajaran dilakukan secara online, namun ada beberapa tugas harus ditulis dengan buku tulis khusus mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk buku tulis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus bersampul coklat dan beridentitas. Ada nama lengkap kalian, kelas apa, serta mata pelajaran PPKN. Nantinya jika bisa pembelajaran tatap muka bisa dilakukan, maka kalian memiliki catatan di buku tulis tersebut. Ketika pembelajaran PPKN, saya harap kalian bisa mengambil intisari atau ringkasan dari apa yang disampaikan, ditulis di buku tulis khusus mata pelajaran PPKN. Materi PPKN terdiri dari 6 bab. Masing-masing semester terbagi menjadi 3 bab. Untuk perkenalan ini saya hanya membahas pada semester 1 yang terdiri dari 3 bab. Nah, ini bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Coba kita bahas sedikit ya mengenai bab ini. Kalian pasti hafal tentang sila-sila Pancasila. Terdiri dari berapa sila Pancasila? Nah ya, terdiri dari 5. Sila pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa.
Kemudian sila berikutnya apa? Ya, kalian pasti sudah hafal. Kalian anak-anak hebat SMP Negeri 24 Surabaya. Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa Pancasila ingin digantikan oleh ideologi lain. Salah satu contohnya pada masa awal kemerdekaan terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat dengan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Sebelum lebih jauh lagi, apa yang masih ingat dengan apa itu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Coba dibuka kembali bukunya kelas 7 dan kelas 8 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nanti ada suatu link berisikan tugas mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk materinya sudah ya. Kemudian kita membicarakan tentang kontrak belajar. PPKN terdiri dari 3 hal. Yang pertama, absensi. Jika kalian mengerjakan tugas atau umpan balik, saya anggap itu sebagai nilai kehadiran. Kalian hadir tuh. Namun kalian yang mengikuti materi tapi tidak, ada kata tidak, mengerjakan tugas atau umpan balik, maka dianggap tidak hadir. Maka kalian jangan sampai untuk tidak mengerjakan tugas. Nah juga jika sudah 3 kali tidak mengerjakan tugas, maka ada konsekuensi tersendiri nantinya. Nah, meskipun tersebut, ini kan pada masa pembelajaran jarak jauh alias daring ya. Jika ada hambatan, kalian bisa berkomunikasi dengan saya melalui WhatsApp. Untuk nomornya ada di link kehadiran atau tugas atau umpan balik nantinya yang akan dikirim oleh wali kelas kalian masing-masing. Yang kedua, penugasan atau umpan balik wajib kalian isi, yaitu tugas atau umpan baliknya wajib dijawab. Sedang penilaian harian pada semester 1 terdiri dari 3 kali. Masing-masing bab dilaksanakan 1 kali penilaian harian. Contoh, bab 1 kita rencanakan 3 kali pertemuan, maka pada pertemuan keempat akan dilaksanakan penilaian harian dan kalian harus siap untuk itu. Dan selama pembelajaran daring ini kalian harus mempunyai kuota internet. Untuk KKM, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 adalah 76. Sedang untuk materi selama pembelajaran jarak jauh akan diimbangi dengan kecakapan hidup. Jadi tidak melulu pembelajaran PPKN, kemudian tidak ada kecakapan hidup. Nah, kita nanti ada kecakapan hidup, ada game-game seru lainnya. Sehingga kalian belajar dari rumah tidak membosankan seperti pembelajaran di sekolah, namun lebih enjoy lagi. Ketiga, kita akan bahas tanya jawab. Untuk tanya jawab, materi yang disampaikan bisa dilakukan melalui chat WhatsApp ke saya. Dan semua pembelajaran jarak jauh dilakukan melalui link. Entah itu link video, melalui YouTube, Google Form, Microsoft 365, dan lain sebagainya. Untuk tugas pada pertemuan pertama ini dapat kalian baca di layar. Ada 2 tugas, yaitu perkenalan diri serta membedakan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Link penugasan tersebut dikirim oleh Bapak Ibu wali kelas kalian masing-masing. Jadi jangan lupa nanti untuk menjawab pertanyaan tersebut.
pertemuan pertama ini membutuhkan data diri kalian dan juga tentang pengetahuan kalian tentang Pancasila bab 1. Nah, tibalah kita di penghujung pertemuan pertama ini. Terima kasih banyak kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini. Selalu jaga kesehatan dan semangat belajar di rumah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.